Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Supiani pada Diklat Online Guru Juara, yaitu menulis artikel untuk majalah. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah sampai ke pertemuan 5. Jadi, ada pepatah orang bijak mengatakan, Anda belum disebut menemukan tujuan hidup Anda yang sebenarnya, jika orang lain tidak merasakannya dalam ketetapan pandangan mata Anda, dalam kejelasan bicara Anda, dalam ketegasan langkah Anda, dan dalam kekuatan dari alasan-alasan Anda. Jadi ingat Bapak Ibu, jika kita sudah menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya, maka kita bisa dilihat dari bagaimana kejelasan kita berbicara tentang tujuan hidup kita itu. Ketegasan-ketegasan langkah kita dalam mencapai tujuan itu dan alasan-alasan mengapa kita harus mencapai tujuan kita itu. Baik, kita masuk ke pertemuan 5, yaitu adalah bagian akhir atau dalam membuat sebuah artikel, yaitu merevisi artikel. Jadi untuk merevisi artikel ini Bapak Ibu, yang pertama dapat kita lakukan dengan berdiskusi dengan editor. Jadi berdiskusi dengan editor profesional akan membantu kita memandang artikel yang ditulis dengan kacamata yang lebih objektif. Jadi selain itu, penilaian dari profesional mereka juga membantu kita menciptakan karya yang sesuai dengan keinginan penerbit. Jadi editor yang profesional nanti akan selain mengkritik, dia juga akan memberikan kritikan yang membangun. Jadi kita akan diarahkan dan membuat kita mampu melahirkan sebuah tulisan yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena penilaian dari mereka itu akan lebih objektif seperti itu. Baik, maka langkah yang kedua itu kita adalah meminta kritik dan saran orang-orang yang berpengalaman. Misal kita ingin membuat sebuah artikel tentang bagaimana penerapan sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Jadi kita harus meminta kritik dan saran dari orang-orang yang berkepentingan di sana, orang yang berkompeten di sana, yang sudah memiliki pengalaman tentang sekolah penggerak dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita ingin bercerita atau menulis artikel tentang sekolah adiwiyata, maka kita harus meminta kritik dan saran dari orang yang berkompeten dengan sekolah adiwiyata, bisa dengan tim penilainya atau bagian penggiat gerakan adiwiyata, sekolah adiwiyata dan lain sebagainya. Jadi kita juga boleh meminta kritik dan saran dari sesama reporter, misalnya sesama penulis gitu maksudnya. Jadi terutama jika kita mengalami kesulitan teknis dalam menyusun artikel. Jadi mintalah kritik dan saran dari orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya, yang akan memperkuat konten, alur, struktur, karakter artikel yang kita buat. Baik, kita lanjut yang selanjutnya atau yang ketiga, itu adalah syuting alur penulisan dan struktur artikel. Jadi terkadang artikel yang kita tulis mungkin susunannya belum tepat atau apa, jadi kita ada syuting alur penulisan setelah ini gitu. Maksudnya setelah artikel itu selesai disusun. Jadi artikel yang berkualitas itu harus memiliki alur yang baik, struktur kalimat yang tepat sehingga mudah dibaca, enak dibaca, serta perpindahan antara paragraf dengan antar paragraf itu tepat. Jadi kita tidak lompat-lompat bacanya gitu loh. Jadi kita ngalir terus membacanya. Jadi seperti itu. Jadi cobalah membaca artikel. Caranya supaya struktur itu, kita ketahui struktur ini sudah runut atau masih lompat-lompat. Jadi caranya kita baca artikel kita kembali. Tandai jika ada kalimat yang terdengar aneh atau tidak sesuai dan bersedialah untuk menyutingnya kembali atau bahkan membuangnya. Bagian-bagian yang tadi menurut kita agak janggal gitu atau mengganggu. Oke. Jadi selanjutnya
Itu setelah semua selesai, sudah kita revisi, sudah kita diskusi dengan editor, mintalah kritik saran, kemudian sudah kita syuting alurnya juga, maka langkah selanjutnya adalah kita mengirimkan artikel yang sudah kita revisi itu sesuai tenggat waktu. Jadi pastikan kita menyelesaikan artikel kita itu sesuai waktu yang telah diberikan oleh si majalah tadi. Jadi jangan sampai lewat waktu, terutama jika ini adalah artikel pertama kita. Jadi cobalah kita untuk tepat waktu dengan tenggat yang telah diberikan oleh tim. Jadi jika memungkinkan kirimlah artikel sebelum tenggat waktu. Jadi tidak hanya on time tapi kalau bisa lebih awal gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita itu memang bertanggung jawab. Oke, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kita bahas di pertemuan kita yang kelima ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dipertemukan kembali di pelatihan-pelatihan yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.